Shalom Bapak Ibu. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kesempatan kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya pendengar saja, agar supaya sungguh-sungguh kami dapat memancarkan kasih terang Kristus dalam kehidupan kami semua. Diserahkan dari awal sampai akhir, Kau jauhkan dari segala gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan baca pada hari ini dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Bapak Ibu Saudara, Tuhan menampakkan diri 2 kali kepada Raja Salomo. Yang pertama pada waktu Salomo diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, dan kemudian Salomo meminta kemampuan untuk menimbang, untuk memutuskan hukum dengan adil. Yang kedua, setelah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja, Tuhan menampakkan diri yang kedua kalinya kepada Salomo dan berfirman seperti yang kita baca tadi. Jadi apabila terjadi bencana dan apabila aku menutup langit, artinya kekeringan, sehingga tidak ada hujan, jadi ada kekeringan. Nah, saudara, pernah terjadi pada zaman Nabi Elia di Israel itu terjadi kekeringan. Tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan itu menimbulkan masalah yang sungguh cukup berat. Kemudian apabila terjadi bencana hama, dan apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ada hama tanaman sehingga gagal panen, semua tanaman tidak menghasilkan apa-apa, atau kalau Tuhan mengirimkan penyakit, bila mana aku melepaskan penyakit sampar, penyakit yang menular. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat buruk terjadi dalam suatu negeri sehingga menyulitkan, saudara, maka Tuhan juga menunjukkan jalan keluar agar supaya terjadi pemulihan. Agar supaya terjadi pemulihan, yaitu yang pertama supaya umat Tuhan merendahkan diri. Seringkali kesombongan dan kebanggaan itu timbul apabila keadaan baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, berkat melimpah, tanah subur, panen berhasil, saudara-saudara, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan juga menghasilkan semuanya sehat-sehat, tidak ada penyakit, tidak pernah sakit, bahkan mungkin beberapa tahun tidak ada yang sakit sedikit pun tidak ada. Jadi zona nyaman, saudara, zona nyaman itu menimbulkan kebanggaan yang kadang-kadang juga salah, dan justru juga bisa menimbulkan kesombongan, kesombongan tidak merasa sudah tidak perlu apa-apa. Nah, saudara, adanya masalah itu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya, dan kita selalu memerlukan Allah yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya kita tidak berkuasa apa-apa, sesungguhnya kita tidak berkuasa apa-apa. Adanya hal-hal yang sekarang kita hadapi ini pun kita merasa bahwa sungguh kita tidak berdaya. Kita harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, berharap pertolongannya senantiasa. Mari kita tidak menyombongkan diri, tidak bangga akan hal-hal yang salah, tetapi mari kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa dan mencari wajah Tuhan.
mencari wajah Tuhan. Saudara, inilah saatnya untuk kembali menghidupkan, menggalakkan kehidupan doa yang mungkin biasanya sehari-hari kita hanya berdoa begitu-begitu saja. Ya seperti menjadi hal yang rutin saja kita lakukan. Bangun tidur kita berdoa, kemudian 3 kali sehari kita makan, kita melakukan doa-doa, mengucapkan syukur sebelum kita menikmati hidangan, dan mau tidur juga kita melakukan, kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang hari berkat Tuhan. Tapi kita percaya bahwa itu doa yang hanya beberapa menit. Ya saudara, kita ucapkan, kita panjatkan kepada Tuhan, dan kadang-kadang pun ada yang beberapa menit itu pun tidak dilakukan. Ya, atau mungkin yang 3 kali makan itu hanya nggak sampai 1 menit. Ya saudara-saudara, hanya beberapa puluh detik saja kita doakan. Kemudian kita karena cepat-cepat kepingin makan, kita langsung menyantap makanan yang sudah ada di depan. Nah saudara, inilah saatnya kita lebih bersungguh-sungguh berdoa, lebih bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Suami, istri, anak-anak itu harus kumpul bersama-sama mencari wajah Tuhan di rumah masing-masing. Dan inilah saatnya kita mendirikan mezbah keluarga, ya, yang seringkali berulang-ulang dihimbau, dianjurkan. Tolong setiap hari di rumah buat mezbah keluarga. Dan ada juga yang sudah melakukan. Tapi pada saat-saat yang seperti ini memang kita harus melakukan yang berkali-kali dihimbau itu, ya saudara-saudara. Jadi di saat-saat tidak memungkinkan kita berkumpul bersama di gereja, saya merasa bahwa Tuhan mendesak semua keluarga untuk membangun mezbah keluarga. Ya, suami atau ayah harus berfungsi sebagai imam di dalam keluarga. Yang tadinya tidak melakukan itu, mari kita mulai melakukan itu kembali. Ya, melakukannya lagi atau mulai melakukan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, agar supaya masalah ini segera berlalu, ya saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya tidak kebal dosa. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang sudah mandi itu tetap harus membersihkan kaki, ya, tetap harus mencuci kaki. Karena dalam perjalanan hidup itu ada debu-debu yang melekat, itu yang harus selalu dibersihkan. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang dosa juga menyusup itu dengan halus, tidak terasa. Raja Daud sampai berkata begini, selidikilah aku ya Allah, ya, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, mohon supaya Tuhan menyelidiki, ya, mengenali hatinya, menguji pikiran-pikirannya, supaya Tuhan ingatkan kalau sudah mulai serong jalannya, supaya Tuhan kembalikan dia pada jalan yang benar, jalan yang kekal, jalannya Tuhan. Nah, saudara, sesungguhnya begini, yang selalu berpedoman pada firman Tuhan dan mohon tuntunan Roh Kudus sesungguhnya akan peka sebenarnya pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, mulai dari pikiran mungkin yang salah, itu orang yang sungguh-sungguh berpedoman pada firman Tuhan dan selalu mohon pimpinan Roh Kudus itu akan sudah merasa. Nah, saudara, kalau sudah peka akan hal itu, yang harus kita lakukan adalah segeralah berbalik, ya. Segeralah berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari hal-hal yang sebenarnya tidak boleh atau Tuhan tidak berkenan kita ada di sana. Sebab kalau kita tidak segera berbalik, maka kepekaan itu lama-lama akan hilang, ya. Kepekaan itu akan lama-lama akan hilang. Jadi kalau itu terus-menerus tetap dilakukan, akan tidak terasa lagi. Dan ini pengalaman banyak orang, ya, banyak orang. Itu sebabnya jangan heran kalau saudara mendengar atau saudara melihat ada juga hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, ternyata juga jatuh, ya. Ternyata juga jatuh. Nah, saya pikir bahwa itu bukan langsung, ya, bukan langsung, tetapi tentunya dia sudah mendengar atau dia sudah merasakan peringatan-peringatan Tuhan.
Dia sudah merasakan bahwa Roh Kudus berkata-kata di dalam hatinya, tetapi tidak segera berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, ini yang membuat akhirnya jatuh, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan yang benar adalah berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan, bukan pada jalan yang kita sendiri pikir sudah benar untuk kita lewati. Karena kan ada firman Tuhan yang mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut, kematian. Ya, Tuhan mau kita berbalik dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi 3 hal itu tadi yang harus kita lakukan supaya terjadi pemulihan. Ya, yang pertama adalah kita harus merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka kalau kita lakukan tiga hal ini, yang pertama Tuhan itu akan mendengar dari surga. Ya, sungguh sesuatu yang indah kalau semua doa itu didengar Tuhan. Ya, ini suatu berkat yang sangat besar. Ya, kalau doa didengar oleh Tuhan, Tuhan mendengar dari surga. Yang kedua adalah Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, segala pelanggaran, segala dosa. Dan kita tahu bahwa kita punya pengantara, ya, antara manusia dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang selalu bersyafaat, berdoa untuk kita semua. Dia berdoa untuk para pemberontak agar supaya Bapa juga memberikan pengampunan. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan kemudian yang ketiga adalah Tuhan akan memulihkan negeri kita. Bukankah ini yang kita mohon pada hari-hari ini? Yang setiap hari kita doakan, kita mohon, baik secara pribadi maupun bersama-sama, supaya Tuhan lalukan virus ini dari kota kita, dari keluarga kita, ya, dari wilayah daerah kita, dari negeri kita, bahkan dari seluruh bumi. Kita berdoa agar supaya bala sampar ini dilalukan Tuhan, ya, supaya tidak ada lagi jatuh korban. Kita tetap doakan supaya para tenaga medis, para perawat yang bekerja keras itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tagana Raja Wali, ya, khususnya Tagana Raja Wali Jawa Timur yang juga bekerja melakukan penyemprotan di mana-mana, supaya Tuhan juga melindungi. Nah, saudara, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap berbelas kasihan, kasih-Nya sempurna, dan Tuhan mau memulihkan negeri kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Kalau Engkau berjanji, Engkau pasti akan mengenapi segala janji-Mu. Dan Engkau akan pulihkan negeri kami ya Tuhan. Engkau selamatkan bangsa kami. Engkau lindungi para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa, ke RT RW. Seluruh perangkat ya Tuhan, aparat keamanan negeri ini dalam perlindungan Tuhan. Tenaga medis dalam perlindungan Tuhan. Segenap sidang jemaat-Mu semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan melakukan 3 hal tadi ya Tuhan, kami terapkan dalam kehidupan kami, dan Engkau akan pulihkan negeri kami. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami mohon segala berkat-Mu untuk segenap sidang jemaat, dan berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, Roh Kudus atas segenap sidang jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku